Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nastaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 118. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu sekalian sebenarnya. Ulangi, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian, mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. Ulangi, sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita berusaha beriman, yaitu upaya membikin hati kita ingat, yaitu upaya membikin hati kita selalu ingat pada Allah dan hari akhir. Hai orang-orang yang membikin hatinya iman, membikin hatinya ingat. Jadi akmana itu sama dengan adkhala, akmanu sama dengan adkhalu. Kalau dakhala masuk, adkhala memasukkan atau membikin masuk. Kalau amina percaya, mana membikin percaya, membikin yakin, membikin selalu ingat. Iman itu bentuknya yakin, yakin itu adalah banyaknya ingat. Selalu ingat berarti imannya tinggi. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, berarti imannya rendah. Makanya iman bukan terjadi dengan sendirinya. Iman itu harus diupayakan. Membikin hati kita ingat itu ada upaya. Apa di antara upaya? Ngaji seperti ini. Ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, termasuk rangkaiannya. Yaitu apa? Rangkaian dari rumah, mengemasi pakaian untuk mondok. Kemudian orang tua membelikan sabun, kemudian kita mencuci pakaian, mencuci baju, makan, kemudian minum, atau termasuk buang makanan, buang minuman, ya. Itu semuanya rangkaian dalam rangka membikin hati iman. Siapa yang mau berupaya begitu, maka Allah akan membantu, Allah akan menolong. Makanya kalau hatinya tidak iman, atau imannya sangat kurang, ya mintalah tolong pada Allah. Dengan cara apa? Upaya ngaji kita dengarkan, qasidah ilmu kita hafalkan, kita dengarkan dan kita ulangi berkali-kali. Bukan untuk enak-enakan lagu, ya, tapi benar-benar untuk pedoman hidup di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang berusaha membikin hatinya iman, membikin hatinya selalu ingat.
Termasuk membuat hatinya selalu ingat, yaitu apa? Kumpul dengan teman sesama imannya, agar tidak cinta dunia lagi. Berada di lingkungan seperti pondok pesantren Al-Uratul Wusqa ini. Karena ngaji ya dapat pahala, ya dapat kebaikan. Mendengarkan radio juga begitu. Termasuk sholat. Sholat itu adalah untuk iman juga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Al-ayah, seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu termasuk membikin hatinya ingat kepada Allah, sehingga dihina orang ya alhamdulillah, disanjung orang ya alhamdulillah, yaitu dikembalikan kepada Allah. Beruntunglah kita, untung besar kita diberi oleh Allah, dijadikan tiap malam ngaji Al-Quran. Ya, besok lagi begini, besok begini lagi, besok begini lagi. Mudah-mudahan selama di dunia ini adalah kita tambah iman. Allahumma amin. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Untuk orang biasa. Untuk orang biasa, al-imanu tazidu wa tanqus. Iman itu tambah dan bisa berkurang. Kadang-kadang pas sholat ya tambah, wiritan istighosah tambah, ya. Tapi kembali lagi pulang, orang tua ngomong, kok nggak enak ya di pondok ya. Nah, kemudian apa? Iman turun, ya. Nggak usah kembali ke pondok dulu, makan-makan yang enak dulu. Itu berarti imannya turun, ya kan? Al-imanu tazid wa tanqus. Insya Allah kalau selama di pondok tidak keluar-keluar sesuai dengan perintah Abah, maka iman itu terus bertambah. Kemudian ada iman yang selalu berkurang, yaitu orang kafir, orang fasik, munafik itu selalu berkurang. Munafik, fasik itu selalu berkurang. Setan itu semakin lama semakin apa? Semakin masuk neraka. Ada iman yang tetap tidak tambah dan tidak kurang, imannya malaikat. Malaikat itu sama banyaknya dengan setan. Jangan takut kalau dikatakan setan itu terus beranak-anak, setiap hari beranak, bukan setiap hari, setiap detik itu beranak terus tanpa ada yang mati sampai hari kiamat. Waduh, ini berarti semakin akhir semakin banyak setan. Iya, tetapi malaikat semakin hari juga semakin banyak. Kita ngaji saat ini, ya, ngaji saat ini, masing-masing yang ikut ngaji ini dibikinkan oleh Allah malaikat 6.000 malaikat yang tidak mati-mati sampai hari kiamat, mendoakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya jangan terlalu terbenam dalam salah dan dosa. Ikut ngaji, diampuni oleh Allah. Paham? Kelihatannya remeh, jangan diremehkan begini ini. Kalau urusan dunia kamu remehkan nggak apa-apa. Itu punya mobil begini, remeh, kecil saja. Itu punya anak buah sekian, saya punya anak buah malaikat 6.000 setiap malam, ya. Nggak mati-mati sampai hari kiamat. Memang setan itu begitu, terus beranak-anak tanpa mati. Semakin hari semakin banyak. Tapi malaikat juga begitu. Allah menciptakan itu ribuan, bahkan 6.000 malaikat. Kalau orang ngaji begini, orang mencari ilmu, yang paling disukai oleh Allah adalah ilmu. Yang paling disukai. Ilmu itu mesti tidak cinta dunia, pasti. Ahli ilmu, ulama mesti apa? Yakin atau selalu ingat bahwa dunia itu ringan, kecil dan hina. Akhirat agung dan selamanya. Ulama yakin ya?
Ulama yakin dunia ringan kecil dan hina. Ulama yakin dunia ringan kecil dan hina. Yakin akhirat berat, agung dan selamanya. Yakin akhirat berat, agung dan selamanya. Sudah. Sebab itu yang penting, kalau kamu bisa dapat ilmu seperti ulama atau kalian berguru pada ulama, maka tirulah sifatnya, yaitu yakin atau selalu ingat bahwa dunia itu ringan, kecil, dan hina. Akhirat agung dan selamanya. Selalu ingat, kalau perlu disebut, dunia ringan, kecil, dan hina, akhirat agung dan selamanya. Kalau kamu begitu, maka terus jadi santrinya Abah, dan di akhirat bersama Abah. Abah diberi oleh Allah hak untuk memberi syafaat 70.000 orang. Tapi kalau cinta dunia, enggak. Paham? Kalau cinta dunia, enggak. Syaratnya tidak cinta dunia, tidak kepingin kemewahan dan keindahan dunia. Kalau enggak kepingin keindahan dunia, kenapa Abah pakai serban? Ini Abah untuk mengagungkan firman Allah. Majelis ini adalah majelisnya Allah, bukan untuk keagungan Abah sendiri, ya kan? Makanya kalau punya duit beli serban. Nah, kalau tidak punya, kerja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yaitu yang upaya iman. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. La tattakhidhu, janganlah kalian ambil, bitonatan sebagai teman setia, sebagai teman akrab, sebagai teman kepercayaan. Min dunikum, dari selain kalian, dari selain orang yang beriman. Kita tidak mengambil teman orang yang tidak beriman. Satu, kita tidak mengambil teman orang yang tidak beriman. Abah perinci aja, walaupun sebenarnya sama. Nomor 2, kita hindari berteman dengan orang yang cinta dunia daripada akhirat. Gini aja, Allah dulu aja, ya. Kita hindari berteman dengan orang yang cinta nafsu, gitu aja, daripada Allah. Kita hindari berteman dengan orang yang cinta nafsu, yaitu pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, perasaannya sendiri, daripada Allah. Sebab orang yang cinta nafsu, hawa nafsu, itu dia akan menggunakan langkahnya tidak berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis. Itu orang bodoh itu. Sebenarnya yang bodoh yaitu orang yang cinta hawa nafsu. Tidak menggunakan aturan Allah, tapi menggunakan pikirannya sendiri. Tidak ada dasarnya bagaimana perintah Allah. Misalnya, ya, dari orang amal soleh kan tidak harus di PPUW saja. Itu omongannya setan loh itu. Tidak hanya di PPUW saja. Mondok kan tidak hanya di UW saja. Bisa mondok di mana-mana, banyak tempat mondok. Itu omongannya setan agar tidak mondok gitu aja. Kamu pindah dari UW ke pondok X misalnya, XL ya. Ekstra apa? Kamu kok ngerti sih? Pindah ke pondok XL, maka kamu akan dikatakan oleh setan, kenapa kamu di sini? Enakan di LG misalnya. Enakan di sini dan sebagainya. Itulah kata-kata setan. Pokoknya kamu pindah dari W titik.
pokoknya pindah kamu dari W titik. Dikasih kelanjutan itu ya pokoknya pindah gitu aja. Yaitu kerjanya setan. Membikin ragu-ragu. Membikin tidak yakin. Karena cinta dunia. Karena cinta kemewahan. Karena cinta cinta nganggur daripada perjuangan. Karena cinta tidak memikir daripada harus ruwet-ruwet memikir. Jadi dasarnya hanya pikirannya sendiri. Paham? Orang sudah begitu nggak bisa melihat hakikat. Kalau sudah pikirannya sendiri, maka kelihatannya bagus tapi sesaat saja. Paham? Bagus hanya sesaat saja. Itu kelihatannya dan bagi parsial saja. Bagus enak bagi kamu, bagi orang lain tidak enak, ya. Tapi kalau dari Allah, maka kelihatannya itu tidak enak tapi sebenarnya enak. Dan untuk semuanya. Dan bukan hanya sementara saja, tapi dunia akhirat. Contoh pikirannya sendiri apa? Apa contoh pikirannya sendiri? Atau perasaan sendiri? Asep, kamu pilih istri yang cantik atau tidak cantik? Sep, yang cantik. Nah, itulah perasaanmu, ya. Itulah perasaanmu, Sep. Yaitu namanya nafsu. Nafsu itu paling kebaikan untuk kamu sesaat. Tapi bagi orang yang lain, misalnya yang kamu nikahi cantik betul, kan rugi dapat kamu, ya. Ya sudah membawa kehancuran. Hari ini cantik, malam nanti ternyata ada yang lebih cantik. Sudah habis sudah kamu, ya. Besok ternyata si cantik sakit, ya. Muntah-muntah, main, sudah hilang cantiknya, ya. Ya kalau sembuhkan cantik lagi, iya, tetapi kan ya sudah berubah-ubah. Kalau dunia itu apa tadi nomor 2, kita hindari berteman dengan orang yang cinta hawa nafsu daripada Allah. Hawa nafsu yaitu apa? Pikirannya sendiri, tidak ada dasarnya, ya. Kemudian kemauannya sendiri, tidak ada dasarnya. Perasaannya sendiri, perasaan marah, perasaan apalagi perasaan benci, itu perasaan. Maka harus dibina oleh Allah, yaitu minta tolong pada Allah. Nah, ini yang ngerti adalah ahli ilmu, makanya berguru saja. Apalagi kalau sudah yang kelihatannya agak tinggi ilmunya, malah bingung kamu. Seperti Siti Hajar. Siti Hajar itu garwanya siapa? Nabi Ibrahim. Itu adalah wanita yang melebihi wali-wali. Melebihi wali. Kenapa? Karena setiap ada orang sa'i dari sofa ke marwah, marwah ke sofa, maka dia pahalanya besar, ya kan? Nah, Siti Hajar dapat pahala juga. Padahal hampir-hampir tanpa henti, siang malam, malam siang. Terus ada orang tawaf. Terus ada orang sa'i. Betapa banyak pahalanya. Nah, kalau dilihat dari segi duniawi, dari segi nafsu, maka Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar ke Mekah itu adalah berarti Nabi Ibrahim tidak adil. Masa istrinya yang asalnya anaknya raja disuruh di rumah, ya. Sementara istrinya yang asalnya budak diencit-encit dibawa ke Mekah, nggak pernah dikumpuli, ya. Itu sama sekali tidak adil. Paham, ya? Sudah menghujat Nabi Ibrahim. Masa yang anaknya sama-sama anaknya, yang Nabi Ishak, yang Ishak itu ditaruh di rumah, sementara yang Ismail berada di Mekah
tanpa ada rumah, ya kan? Nggak ada rumah, di padang bebatuan, kalau panas ya panas, kalau dingin sangat dingin. Sudah begitu, yang Nabi Ishak, itu tidak diuji apa-apa, tapi Nabi Ismail, anaknya yang itu tadi sudah begitu, disembelih lagi. Ya, ini apa bapak gak kurang ajar ini? Ya, apa adil ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah Maha Suci, adil. Ya, makanya keadilan seperti itu, kalau sudah punya guru, manut saja pada guru. Guru yang tahu. Contohlah Siti Hajar. Wis lah manut ae, kon gak ngerti kon. Ikuti saja. Jangan mengatakan kamu gak adil, kamu gak adil. Bahaya ulama kalau dikatakan gak adil itu. Paham? Makanya sebagai santri, ojo kadek keminter, kementus. Ngerti kementus? Keminter. Ya. Sok ulama. Wong lama kok sok ulama, ya. Kalau jadi santri, sudahlah mohon pada Allah. Mohon dibimbing oleh Allah melalui guru. Tapi Abah, bagaimana kalau guru itu ulama atau wong lama? Ya. Tandanya tidak jauh dari yang disampaikan Abah tadi, yaitu apa? Tidak cinta dunia. Itu aja tandanya. Tandanya lihat amalnya. Kalau omongannya orang munafik lebih jos ngomongnya daripada ulama, ya kan? Wong munafik itu kayaknya jos ngomongnya, tapi sebenarnya ya owos-owos ya. Nomor 2, kita hindari berteman dengan orang yang cinta nafsu, cinta hawa nafsu daripada Allah. Yaitu cinta hawa nafsu adalah cinta pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, perasaannya sendiri. Orang yang tidak cinta hawa nafsu, maka cinta akidah, yaitu cinta apa? Iman. Iman itu syukur, sabar, tawakal. Kemudian cinta ibadah, termasuk sholat dan zakat. Tidak pemalas, suka amal soleh, ya kan? Kemudian cinta akhlak mulia, bukan perasaannya sendiri, tetapi perasaan dipakai memikir Anda orang lain seperti saya. Kalau orang lain saya kunjungi, kira-kira saya dikunjungi senang, maka orang lain kita kunjungi. Kalau ada orang lain, kalau kita dimaafkan orang senang, maka kita memaafkan orang. Itu loh. Paham? Kamu suka nggak disenyumi oleh orang? Suka. Pokoknya nggak disenyumi orang gila gitu aja ya. Kalau kamu dikejar-kejar orang gila, saya mau ya. Kalau kamu suka disenyumi, diramai oleh orang lain, maka perasaan kamu pergunakan untuk menyenangkan orang lain dengan cara menyenyumi ya. Menyenyumi sampean. Senyum gitu aja. Kecuali kalau perempuan pada laki-laki, itu hanya boleh pada suaminya saja ya, atau yang mahramnya. Kalau kamu murah senyum kepada Toha atau siapa, itu malah nggak boleh ya, sebab akan membuat susah gundah gulana ya. Kenapa? Disenyumi terus, mau nikah nggak berani ya. Yang ketiga, kita hindari berteman dengan orang yang cinta dunia. Berteman akrab dengan orang cinta dunia. Nomor 4, menghadapi orang cinta nafsu dan dunia. Ulangi, menghadapi orang cinta nafsu dan dunia, kita bersikap untukmu amalmu, untukku amalku. Kita bersikap apa? Untukmu amalmu, untukku amalku. Aku tidak ganggu kamu. Aku tidak ganggu kamu.
kita saling membutuhkan dan saling tidak membutuhkan. Hafalkan itu. Ya. Apa kelanjutannya? Kita saling membutuhkan dan saling tidak membutuhkan. Kok begitu bahasanya, gimana? Bulet ini. Ya sudah, pokoknya itu hafalkan ya. Ojo kadang ngomong bulet-bulet. Itu bahasa yang paling bagus itu sudah. Kita saling membutuhkan dan saling tidak membutuhkan. Apa saling membutuhkan? Ya pada waktu kita jual beli berarti kamu butuh uang, aku butuh barang. Titik. Selain itu, selain pada waktu jual beli, maka tidak ada kebutuhan, ya sudah kita saling tidak membutuhkan. Aku tidak butuh kamu. Gitu aja. Dalam bahasa Al-Qur'an apa? Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum, salamun alaikum. Salam untuk kalian. Untuk orang kafir ya salam. Artinya salam untuk orang kafir apa? Aku tidak menghina kamu. Ya kan? Aku tidak mengganggu apa? Harta kamu, raga kamu. Raga itu apa? Badan. Aku tidak mengganggu badan kamu. Aku tidak memukul kamu. Ya kan? Orang yang cinta dunia jangan diolok, jangan dipukul, jangan dilecehkan, jangan dibunuh apa karakternya, ya kan? Tapi jangan diikuti, jangan jadikan teman. Aku tidak mengganggu kehormatanmu, itu yang betul. Ku tak harta dan raga juga kehormatanmu, perang suci sebab diserang, tak paksakan agamaku, tak ganggu harta dan raga juga kehormatanmu, perang suci sebab diserang, tak paksakan agama. Hai kafir, ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Kamu bukanlah penghamba Allah yang aku hamba. Hai kafir, ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Kamu bukanlah penghamba Allah yang aku hamba. Sudah. Ya sudah, teruskan. Kewajibanku mengingatkan, sampaikan kebenaran. Telah jelas petunjuk Tuhan, tak perlu dipaksakan. Kewajibanku mengingatkan, sampaikan kebenaran. Telah jelas petunjuk Tuhan, tak perlu dipaksakan. Sudah. Itu menghadapi orang kafir atau menghadapi orang cinta hawa nafsu daripada Allah. Kalau orang cinta Allah, maka semuanya kebaikan hanya Allah yang bisa, yang menjadikan. Oleh karena itu,
minta kepada Allah untuk jadikan baik terus menerus, karena hanya Allah yang bisa menjadikan kebaikan. Kalau kejahatan itu dari nafsunya, maka minta pada Allah agar nafsunya dikendalikan. Orang yang cinta dunia daripada akhirat. Belum tulis. Ketiga. Kita hindari apa? Orang cinta dunia daripada akhirat sudah. Nomor 3 itu ya. Orang cinta dunia daripada akhirat. Orang kafir itu orang yang menyembah dunia. Hai kafir, ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Ya. Hai kafir, aku tidak akan menyembah dunia yang kamu sembah. Jadi kalau ada teman kita kok menyembah dunia, menyembah harta, menyembah keterkenalan, menyembah kecantikan, maka kita katakan agar kita tidak berteman dengan mereka. Caranya kita bina hati kita. Katakanlah wahai hatiku. Ya, katakanlah wahai hatiku, kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, orang yang cinta dunia, menyembah dunia daripada akhirat. Ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Ya. Kamu bukan penghamba Allah yang aku hamba. Kamu kuliah, kamu sekolah, niatnya apa? Untuk mengagungkan Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Uangnya siapa yang kamu pakai? Ya, itu yang benar. Tapi kadang-kadang kamu sok lupa saja. Ya. Hai kafir, ku tidak menyembah dunia yang kamu sembah. Kamu bukan penghamba Allah yang aku hamba. Kalau ada orang kuliah yang biasa-biasa atau umumnya, kuliah itu adalah karena agar dapat kerjaan, ya kan? Kuliah kebidanan agar dapat duit, ya kan? Agar dapat duit. Menyembah dunia. Kuliah keperawatan. Nah, keperawatan. Apa? Ya paling agar jadi perawat. Agar dapat duit. Berarti menyembah dunia lagi. Kalau kadang-kadang agar dapat duit, tapi kadang-kadang juga agar bisa berbuat kebaikan. Ya berarti kadang-kadang kadang-kadang dapat petunjuk, kadang-kadang tidak. Berarti seperti dia berjalan di kegelapan malam. Ada lap, maka dia berjalan. Berarti petunjuk itu hanya sekedar lap gitu aja. Kemudian lagi, gelap lagi. Lap, dapat petunjuk, gelap lagi. Itu orang munafik. Nauzubillah. Sudah. La tattakhidhu bitonatan. Janganlah kalian ambil sebagai teman setia, teman kepercayaan, min dunikum, dari selain kalian. Yaitu dari selain orang yang beriman. La ya'lunakum khabala, la ya'luna, tidak henti-hentinya. Kum, pada kalian, khobalan, kemadorotan. Orang kafir, orang cinta hawa nafsu daripada Allah, orang cinta dunia daripada akhirat, itu mesti membawa kemadorotan, mesti membawa bahaya kepada kita. Omongannya adalah racun, lebih bahaya daripada racun. Omongannya adalah lebih bahaya daripada bisa ular kobra. Nah, ular kobra bisanya menyemburkan, kalau disemburkan maka mematikan jasad. Tapi omongannya orang cinta dunia itu adalah menyebabkan mati hatinya dari ingat Allah. Apa kok agak berapi-api kali ini ya? Biar kamu percaya, biar diingat-ingat. Ya, orang yang cinta dunia itu membahayakan sekali. Kalau kamu kumpul dengan dia, sama dengan kamu kumpul dengan ular kobra. Lebih bahaya daripada kumpul dengan ular kobra. Kalau kamu sekali kena semburnya ular kobra, maka racunnya langsung ke seluruh tubuh, kemudian ke jantung, kemudian mati dengan cepat.
tapi matinya jasad. Itu aja sudah bahaya, ya kan? Nah, orang yang cinta dunia itu, omongannya itu menyebabkan mati iman kita. Nauzubillah. Sudah enak-enak kamu dengan iman. Makanya Abah mengatakan kalau bisa si perempuan-perempuan yang santrinya Abah ini dinikahi oleh santri saja. Aja rame-rame, amin ya. Aja banter-banter. Nanti aja berdoanya ya. Atau kalau tidak dinikahi oleh santrinya Abah, berarti disuruh nyantri dulu. Kalau ndak kuat seminggu ya 1 bulan. Disuruh nyantri dulu. Biar ikut ngaji walaupun hanya 1 bulan ndak apa-apa, sudah daripada ndak sama sekali. Sebab apa? Orang yang cinta dunia itu bahaya. Bahaya. Ya kan? Kamu menikah dengan orang yang cinta dunia lebih bahaya daripada kamu menikah dengan ular kobra. Ya toh? Perumpamaan-perumpamaan ini kan sudah disampaikan oleh Abah. Kita bikin perumpamaan untuk menguatkan kesan. Kalau kamu ngaji atau mengajar juga begitu, bikinlah perumpamaan-perumpamaan. Sebagaimana Al-Quran membuat perumpamaan. Laki-laki yang suka pacaran itu bayangkan dia adalah babi yang gudiken. Kemudian muntah-muntah, mencret-mencret. Kemudian kecemplung got ya, atau kecemplung sapi teng. Pikirkan akhiratmu. Ya. Apa ulangi? La ya'lunakum khabala. Tidak henti-hentinya pada kalian membikin kemadharatan. Apa? Bagaimana cara mengamalkan? Kita ingat bahwa orang yang cinta hawa nafsu dan cinta dunia, ya, cinta hawa nafsu dan cinta dunia itu membawa kemadharatan meskipun tidak terasa. Itu yang bahaya, ya kan? Kalau ada racun yang ada baunya menyengat misalnya, maka kamu akan menghindari racun itu, ya kan? Tapi kalau ada racun yang tidak berbau sama sekali, ya, racun yang tidak berbau sama sekali, itu lebih bahaya atau lebih bahaya? Tahu-tahu mati gitu aja, ya kan? Kata orang Jawa itu terjadi bagebluk, ya. Bagebluk, esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Yang nggak ngerti bahasa Jawa tanya nanti, ya. Padahal itu mungkin ada racun. Tanyakan pada guru-guru kalian, ya. Apa tidak menyebut siapa, pokoknya ada racun gitu aja, ya. Saya pernah membaca ada racun itu yang tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Itu justru bahaya. La ya'lunakum khabala. Tidak henti-hentinya mereka membuat kalian bahaya, madharat. Kita apa tadi? Orang yang cinta hawa nafsu dan dunia adalah membawa madharat. Oleh karena itu kita hindari menjadikan teman setia. Ditambah oleh karena itu kita hindari menjadikan mereka sebagai teman setia. Waddu ma'anittum. Waddu mereka suka. Wadda itu menyenangi. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda, apa artinya wadda? Menginginkan. Waddu mereka menginginkan. Ma'anittum, apa yang menyusahkan kalian. Mereka suka apa yang kalian susah. Kita hindari berteman dengan orang yang suka jika kita susah. Suka jika kita susah. Itu nomor 1. Kita hindari berteman dengan orang yang suka jika kita susah. Itu loh kita hindari, jangan berteman itu. Nomor 2, kita hindari suka pada orang mukmin yang susah. Pada kesusahan orang mukmin. Kita hindari senang, rasa senang pada pada kesusahan orang mukmin. Sama-sama Islamnya kok,
ada yang kesusahan malah senang. Itu bukan orang Islam itu. Waddu ma'anittum qad badadil baghdha'u min afwahim, telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar kebenciannya. Ini berarti apa? Orang mukmin, Rasul dan Allah itu adalah satu kesatuan. Kalau ada orang yang membenci orang mukmin, maka Allah pun tidak suka, maka Rasul pun tidak suka. Besok berarti masih belum selesai ayat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.